Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah belajar mengenai teks cerpen ya untuk anak-anak kelas 9. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tapi sebelumnya kita refleksi dulu. Kita kemarin sudah belajar apa saja, ya kan? Nah, kemarin itu kalian sudah belajar mengenai unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Tugas kalian pun juga sudah Ustazah berikan, ya, ada di kartu pos kemarin. Ya, silahkan. Yang belum mengerjakan tugas, Ustazah masih menunggu, ya. Yang sudah mengerjakan tugas Ustazah syukuri, jazakumullahu khairah atas ketaatannya, atas keantusiasannya dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu nanti akan menjadikan nilai tersendiri ya. Berarti nilai keaktifan kalian nanti baik. Oke. Untuk unsur intrinsik sendiri kemarin ya ada 5. Yang pertama ada tema, alur, tokoh atau penokohan, latar, kemudian sudut pandang. Nah, sekarang ini kita akan belajar mengenai struktur cerpen. Nah, apa sih struktur cerpen itu, ada berapa sih Us? Oh, yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada komplikasi. Yang ketiga ada evaluasi. Dan yang keempat adalah resolusi. Nah, jadi untuk orientasi itu berisi mengenai pengenalan tokoh dan latar dalam cerita tersebut, ya. Kemudian untuk komplikasi itu mulai terjadinya konflik atau tahap penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik. Jadi ada konfliknya dulu, ada permasalahannya dulu, permasalahan mulai muncul, baru permasalahan semakin meningkat hingga sampai di puncak permasalahannya atau yang namanya klimaks, konflik memuncak. Baru ada evaluasi. Evaluasi itu diarahkan dari pemecahan suatu masalahnya, ya, permasalahan yang ada di cerita tersebut, kemudian muncul ada ada solusinya ibaratnya, ya. Baru resolusi, ya, upaya pengarang mengungkapkan solusinya. Nah, di sini kemudian ada simpulan dari solusinya tersebut, dari permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian unsur kebahasaan cerpen. Ya, yang pertama itu menggunakan kalimat deskriptif. Deskriptif itu berarti apa? Mendeskripsikan. Kemudian menggunakan kalimat ekspresif. Yang ketiga menggunakan majas. Nah, ini nanti kita Ustazah juga akan menjelaskan melalui buku paket kalian nanti, ya. Nah, ini jenis-jenis majas yang akan kita pelajari. Yang ada di buku paket kalian. Yang pertama ada majas repetisi, ada eufemisme, ada litotes, ada pleonasme, ada hiperbola, ada simile, ada metafora, ada personifikasi, dan ada ironi. Kemudian langkah-langkah menulis cerpen, ya. Itu nanti ada yang di terakhir. Jadi yang pertama itu kalian harus mencari gagasannya dulu. Kemudian percaya dengan gaya bahasa sendiri. Gaya bahasa itu majas tadi anak-anak. Mengawali cerita, memadukan peristiwa-peristiwa kunci, menentukan ending atau penutup, mengendapkan cerpen, menyunting cerpen yang akan diendapkan. Nah, yang terakhir adalah jangan berhenti menulis. Ya, ini kalau ini kita secara selayang pandang dulu, akan kita dalami besok. Kemudian cara-cara membangun karakter tokoh, yaitu melalui ucapan-ucapan tokoh, melalui pemberian nama, melalui deskripsi yang akan disampaikan penulis, kemudian pendapat tokoh lain, sikap atau reaksi tokoh terhadap kejadian tertentu. Nah, sebelumnya Ustazah ingin sembari kita belajar ya. Oke. Ini Ustazah dari HP ya anak-anak.
Nah, untuk bab menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Ya, jadi dalam menelaah struktur cerpen, nah itu ada, kita perlu memahami ini tadi yang ada di presentasi tadi, PPT tadi, dari struktur cerpennya dulu. Nah, cerpen itu ada 4 strukturnya. Yang pertama orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Nah, struktur teks cerpen menunjukkan satu tahapan, akan tetapi tahapan tersebut urutannya dapat berubah. Jadi tidak harus runtut seperti itu, bisa berubah sesuai dengan yang dikehendaki pengarang. Misalnya ya, pengen membuat alur mundur. Nah, otomatis kan konfliknya itu kan di awal paragraf ya kan, penyelesaiannya di awal paragraf baru diceritakan kronologinya. Nah, jadi dalam struktur teks cerpen itu tergantung dengan penulisnya ya, boleh berubah-ubah. Ada cerpen yang diawali dengan orientasi, tetapi ada pula yang diawali dengan komplikasi. Nah, inilah yang menandai lahirnya sebagai alur. Nah, jika tahapan struktur tersebut linier atau urut, nah dari orientasi sampai di situ resolusi, nah itu namanya alur maju. Kemudian jika di situ berjalan alur mundur, yaitu bisa dari resolusi dulu baru diceritakan evaluasinya, kemudian komplikasinya, baru orientasi. Nah itu nggak apa-apa, itu namanya alur mundur atau yang namanya sorot balik. Nah kemudian jika tahapan tersebut berjalan secara acak, yang diawali dengan komplikasi, kemudian orientasi, dilanjutkan sampai resolusi, itu namanya alur campuran. Jadi yang membedakan alur itu adalah strukturnya, dimulai dari apa sampai apa. Nah, makanya alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, contoh untuk memahami strukturnya, ya, struktur alur. Nah, ini misalnya kemarin kita belajar teks cerpen yang berjudul Keadilan dari Putu Wijaya. Nah, di sini kita lihat orientasinya dijelaskan di awal, kemudian komplikasi, kemudian ada resolusi, baru resolusi di sini. Nah, ini komplikasi. Nah, di sini evaluasi dan resolusi. Jadi kalau di sini berarti menggunakan alur apa? Nah, ini karena runtut dari awal ceritanya itu yang pertama orientasi dulu dan ditutup dengan resolusi, berarti di sini dia menggunakan alur maju. Ya. Misalnya di sini berdasarkan pelabelan tersebut tuh, bagian awal tersebut orientasi karena menjelaskan dulu duduk permasalahannya seperti apa, menggambarkan permasalahan di awal dulu. Nah, konfliknya yang terjadi diangkat pengarang dalam cerpen tersebut tentang apa? Ya, kemarin konfliknya adalah mengenai tukang es yang berjualan di depan rumahnya Pak Sersan, ya kan? Nah, kemudian ada keributan dengan anak-anak, akhirnya ada kegaduhan itu, Pak Sersan marah. Nah, apakah hubungan yang logis antara bagian orientasi dengan konflik yang dialami tokoh dalam cerpen tersebut? Apakah ada? Ya, ada hubungan logisnya antara orientasi dan konflik. Orientasi tadi digambarkan tukang es podeng yang kemarin itu. Nah, menurutmu apakah konflik yang muncul mampu menggerakkan alur? Ya. Setujukah kamu dengan pelabelan evaluasi? Evaluasi ada di sini? Ya apa tidak? Ya, karena ini kan ada penurunan konflik di situ. Ada penurunan konflik di situ. Kemudian apakah pengarang menyampaikan solusi? Ada nggak di sini? Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum 1 abad. Kalau ini mungkin kurang pendalaman ya kalau menurut Ustazah ya. Nah, itu. Nah, itu tadi. Berarti untuk struktur cerpen itu ada 4 tadi, ya kan? Kemudian
Untuk selanjutnya, nah ini kaidah kebahasaan dalam cerpen. Yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif. Apa itu kalimat deskriptif? Silahkan di situ menggambarkan suatu objek, hal, orang atau peristiwa sehingga pembaca melihat seperti melihat, seakan melihat, mendengar, merasakan yang digambarkan oleh penulis. Misalnya seperti ini, penggambaran latar. Listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti menjadi injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es, sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan, tapi kampung tidak merasa kehilangan bulan. Juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik hingga mati. Nah, di sini menggambarkan latarnya listrik yang ada di kampungku. Nah, berarti di kampungku ini penggambaran kampungnya itu seperti apa. Nah, kemudian kalau penggambaran tokoh di sini wajahnya kasar. Nah, ini kan berarti kalau sudah membahas wajah kita bisa membayangkan wajah kasar seperti tengkorak, kulitnya liat seperti belulang, pipinya yang menonjol oleh susur tembakau yang ada di dalam mulutnya, jalannya tegak seperti orang Maharani yang angkuh. Nah, misalnya ini kita bisa membayangkan, oh penggambaran tokoh dari kata-kata ini wajahnya kasar, oh berarti wajah yang galak seperti tengkorak. Tengkorak itu mengerikan ya, mungkin dari bayangan seorang itu terasa seram. Oh berarti orangnya seram. Kulitnya liat seperti belulang. Nah, kulitnya liat itu berarti seperti tanah liat, mudah dibentuk. Oh berarti sudah tua. Nah, pipinya menonjol, berarti oh dia sedang mengunyah tembakau ya, yang ada di dalam mulutnya. Susur tembakau itu, susur itu seperti kalau mbah-mbah zaman dulu itu biasanya buat mulut itu ya nak ya. Nah itu jalannya tegak seperti Maharani yang angkuh. Oh berarti dia masih gagah ibaratnya. Nah, di Rembang sekitar tahun 30-an ia lebih terkenal dengan Pendeta Osborn di pertengahan tahun 1954 di Jakarta karena prestasinya menyembuhkan orang sakit secara goib. Nah, ditinjau dari sudut tertentu, cara pengobatan Mbah Danu adalah rasional. Berarti benar dia udah mbah-mbah, dia terlihat galak, seram ya. Kemudian dia suka memakai susur. Nah, ini penggambaran tokoh. Nah, ini kalau di cerpen itu masuk ke menggunakan kalimat deskriptif. Nah, seperti yang di teks ini, di awal teks ini ada enggak? Nah, ini mereka memakai kostum yang menarik dengan topi kerucut, gendongan es puter mereka. Desainnya cantik. Nah, ini kalau ini deskripsi bukan mengenai tokohnya ya, tapi mengenai latar di situ, kondisinya tukang es podeng itu biasanya seperti apa. Nah, oke. Kemudian menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Contohnya di sini. Nah, biasanya pengarang akan menggunakan kata seru atau interjeksi, kata serapan, dan penggunaan simbol tertentu. Misalnya ngeong. Nah, rasakan, minggat, ayo minggat, aduh biung, aduh biung. Nah, saya seperti itu. Kemudian menggunakan majas. Majas itu perumpamaan ya. Jadi di situ pemanfaatan kata atau kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Nah, jadi dengan majas itu teks akan memiliki efek lebih indah, imajinatif ataupun ekspresif. Nah, berikut beberapa majas yang sering digunakan dalam cerpen. Yang pertama adalah majas repetisi atau pengulangan. Repetisi dalam bahasa Inggrisnya repeat. Repeat itu kan mengulang. Nah, jadi dalam majas repetisi, nah itu misalnya contohnya di sini, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu. Nah, di sini ada pengulangan kata aku. Nah, itu namanya adalah majas repetisi. Kemudian eufemisme. Eufemisme itu adalah majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Jadi
dari kasar itu kemudian dihaluskan. Misalnya, sejak seminggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Nah, jadi dibebas tugaskan ini kan lebih halus daripada kata dipecat. Nah, majas eufemisme itu adalah mengubah dari kata yang yang kasar menjadi agak halus. Nah, misalnya dia di rumah adalah sebagai pembantu rumah tangga di tempatku, ya misalnya itu. Atau pembantu itu kurang terdengar masih kasar juga, makanya diganti asisten rumah di rumahku. Nah, dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahku. Nah, kalau yang lebih kasar lagi, misalnya dia bekerja sebagai jongos di rumahku. Nah, itu kasar sekali. Jadi, kalau eufemisme itu mengubah dari yang tadinya kasar menjadi halus. Jadi, misalnya dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahku. Nah, itu padahal asisten rumah tangga itu maksudnya pembantu, jongos. Nah, itu. Kemudian majas litotes. Litotes itu adalah majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Contohnya, maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekedarnya. Padahal di situ tidak hanya sekedarnya, lengkap sekali. Mungkin di situ bingkisannya sangat mewah, mungkin sangat banyak. Nah, tapi dia merendahkan. Misalnya, silahkan mampir ke gubukku. Padahal bukan gubuk, padahal ya rumahnya juga tembok, rumahnya indah megah. Nah, seperti itu. Nah, itu menggunakan majas litotes kalau merendahkan diri sendiri agar terkesannya tidak sombong, ya. Kemudian majas pleonasme, yaitu majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Fungsinya adalah memberikan penekanan yang luar biasa pada suatu bagian. Contohnya, anak Pak Kepala Desa sangat amat cerdas sekali. Wah, di sini terlalu banyak mubazir ya katanya ya. Nah, tapi di situ ini digunakan untuk melebih-lebihkan atau yaitu melebih-lebihkan. Nah, penekanan yang luar biasa, wis sangat, wis amat. Nah, masih cerdas pakai sekali. Jadi menandakan sangat cerdas, luar biasa. Nah, ini kemudian majas hiperbola. Majas yang memberikan makna secara berlebihan, fungsinya untuk menyatakan sesuatu dengan niat yang sangat kuat. Contohnya, harga cumi menggila di pasar. Nah, menggila, kok bisa harga kok menggila piye. Nah, seperti itu. Hiperbola itu jadi melebih-lebihkan. Nah, penulis berniat kuat menyatakan harga cumi sangat mahal. Bedanya hiperbola sama pleonasme apa, Us? Nah, kalau di sini pleonasme itu lebih ke sinonim. Jadi menggunakan kata sinonim ini kan juga melebih-lebihkan ya, sangat amat cerdas sekali. Itu kan mubazir. Nah, tapi sangat sama amat ini kan posisinya sama. Nah, jadi pleonasme itu lebih ke penekanan pada satu kalimat yang sama, bersinonim. Nah, tapi kalau di sini hiperbola ini sudah beda lagi. Nah, menggila, harga cumi menggila di pasar. Nah, berarti cumine gila apa gimana? Ya, padahal untuk menjelaskan harganya saja yang sudah tidak masuk akal, misalnya seperti itu. Kemudian majas simile. Majas simile itu adalah majas yang menyamakan suatu objek rumit dengan objek yang lain yang sederhana. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas apa yang dimaksud. Contohnya, bentuk alisnya aneh, seperti semut hitam besar berbaris. Nah, jadi ada kata seperti, misalnya wajahmu cantik seperti bulan purnama yang sedang bersinar di kala malam itu. Nah, itu juga menggunakan majas simile. Jadi ada kata seperti. Kemudian majas metafora, ya. Majas yang menggunakan perlambangan. Contohnya di situ, ia harus bekerja membanting tulang. Padahal membanting tulang, masa tulangnya dibantingkan? Tidak, itu hanya penggambaran saja untuk orang yang suka bekerja keras. Nah, jadi dia tidak benar-benar membanting tulangnya, tetapi hanya perlambangan bahwa dia itu pekerja keras. Nah, kemudian majas personifikasi. Nah, majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia atau personal.
Jadi person itu kan manusia ya. Jadi seolah-olah misalnya awan hitam melahap langit dengan buasnya. Masa awan bisa melahap ya kan? Jadi itu kan penggambaran saja. Benda mati bisa melakukan kegiatan ya. Terus lagi misalnya nyiur melambai-lambai, pohon nyiur, pohon kelapa itu melambai-lambai seakan mengajakku menari, misalnya seperti itu. Nah, padahal dia kan benda mati, ya kan? Pohon itu kan benda mati, nyiur itu kan benda mati. Nah, makanya di situ kok bisa melambai-lambai. Nah, itu menggunakan majas personifikasi. Kemudian ada juga majas ironi, yaitu majas yang menyatakan suatu hal secara berkebalikan. Misalnya, rapi sekali. Seragamu yang tak pernah disetrika itu terlihat kertas yang diremas-remas. Nah, rapi sekali seragamu yang tak pernah disetrika itu terlihat kertas seperti kertas yang diremas-remas. Nah, itu kan dia menyindir, ironi itu menyindir. Misalnya, bersih sekali kelas ini, tidak pernah disapu selama 1 minggu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu menggunakan majas ironi. Nah, untuk majas, di buku kalian juga ada dibahas di buku fiksi non-fiksi. Di buku fiksi non-fiksi itu berarti halaman berapa ya? Halaman 100-an, berarti 107 mungkin. Nah, di situ masih ada lagi, ada majas metafora, ada majas personifikasi, ada metonimia, majas simile, sinestesia. Jadi majas itu banyak. Nah, silahkan dibaca sendiri untuk majas. Nah, kemudian untuk tugas kalian silahkan dibaca ini untuk cerpen Gunung Kidul yang ada di halaman 88 ya. Silahkan dibaca, dipahami. Kemudian carilah penggunaan kalimat deskriptifnya, kemudian penggunaan kata ekspresifnya, dan juga penggunaan majasnya. Ditulis di buku tulis atau di folio juga boleh ya, ditulis tangan. Untuk teksnya tidak usah ditulis lagi, nggak masalah. Yang penting di situ kalian bisa menggunakan kalimat mengidentifikasi kalimat deskriptifnya, penggunaan kata atau kalimat ekspresifnya, dan penggunaan majas. Serta ditambah lagi ditulis di situ menggunakan alur apa. Nah, kan tadi kita sudah belajar alur juga ya. Kemarin juga kita sudah belajar alur. Nah, Ustazah pengen tahu kalian paham nggak membaca setelah memahami teks cerpen itu menentukan alurnya. Nah, silahkan di situ alurnya saja ditulis. Jadi setelah itu sebelumnya saja. Jadi untuk alur silahkan ditulis alurnya apa. Nah, kemudian diikuti baru tabelnya ini. Baru diikuti tabelnya ini. Ya, di sini nanti tulis alurnya dulu. Kemudian baru di sini nanti diikuti dengan tabelnya. Dibuat tabel aja biar enak ya nak ya. Nanti silahkan diupload di kolom atau link tugas. Oke. Pon nggih, sekian dari Ustazah. Apabila banyak kesalahan dari Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.